Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2019 kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan website yaitu Sigusi, Sistem Guru dan Siswa SMP Negeri 20 Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adriansa Bagus Purwanto, NIM 19050974048. Saya Serifal Kutsi, NIM 19050974061. Perkenalkan, nama saya Dimas Diputra, NIM 19050097466. Saya Muhammad David Irsal Sulihin, NIM 19050097468. Sistem Informasi Guru dan Siswa atau Sigusi. Sigusi merupakan website sistem informasi sekolah menengah pertama negeri yang dirancang untuk dapat diakses oleh siswa, guru, dan staf sekolah. Pada website Sigusi terdapat fitur-fitur berbeda untuk masing-masing user. Untuk guru, dapat mengakses fitur penilaian siswa, data guru, data mata pelajaran, data pengajar, dan data siswa. Sedangkan untuk siswa, dapat mengakses fitur data siswa dan lihat nilai. Dan untuk admin, dapat mengakses seluruh fitur yang ada. Selanjutnya, ERD Sigusi. Pada ERD Sigusi terdapat 7 entitas. Yang pertama ada entitas tata usaha, siswa, kelas, pengajar, guru, mata pelajaran, dan entitas penilaian. Berikut adalah relasi masing-masing entitas. Tata usaha mengisi data siswa. Kemudian siswa masuk pada kelas. Pada setiap kelas akan diisi oleh pengajar. Pengajar adalah seorang guru. Setiap mata pelajaran akan diampu oleh pengajar. Guru akan mengisi penilaian. Mata pelajaran mempunyai penilaian. Berikut akan saya tampilkan atribut dari masing-masing entitas. Selanjutnya PDM Sigusi. Terdapat 7 tabel. Berikut adalah isi dari masing-masing tabel. Selanjutnya flowchart Sigusi. Terdapat 3 flowchart. Yang pertama flowchart admin, kedua guru, ketiga siswa. Untuk flowchart admin, pertama memilih login. Terdapat 3 login, yaitu login admin, guru, dan siswa. Kemudian pilih login admin, lalu masukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengecek data. Jika username dan password telah benar, maka akan masuk ke beranda admin. Pada admin terdapat fitur data kelas, data mata pelajaran, data pengajar, data admin, data guru, dan data siswa. Admin dapat menginput data, menghapus data, dan mengedit data untuk seluruh fitur. Kemudian flowchart guru. Alur sama seperti flowchart admin, yang membedakan adalah fitur yang tersedia. Untuk guru terdapat fitur data guru, data mapel, data siswa, dan data penilaian siswa. Guru dapat mengedit dan menginput data pada semua fitur. Pada fitur penilaian siswa, guru juga dapat menghapus data. Yang terakhir, flowchart siswa. Alurnya masih sama seperti flowchart yang lain. Yang membedakan adalah fiturnya. Untuk siswa terdapat fitur data siswa dan juga lihat nilai. Pada fitur data siswa, siswa hanya dapat mengedit dan lihat data. Pada fitur lihat nilai, siswa hanya dapat melihat data. Di sini saya akan menjelaskan front end dari website Sigusi ini. Di navbar pertama yaitu link page terdapat nama website, home, about, kontak, dan login. Di login ini dibagi menjadi 3, yakni admin, guru, dan siswa. Lalu about ini berisi penjelasan tentang apa sih website Sigusi itu. Dan di kontak berisikan nama anggota kelompok beserta NIM dan
link YouTube dan link Instagram kelompok. Lalu kita masuki admin login. Nah, di login admin ini kita disuruh memasukkan username dan password. Nah, di admin langsung masuki beranda admin. Di bar beranda admin terdapat nama website, beranda, kelas, mata pelajaran, data pengajar, data, dan logout. Di data ini dibagi menjadi 3 juga, yakni data admin, data guru, dan data siswa. Yang pertama, masuk ke kelas. Nah, di kelas ini terdapat tabel yang berisikan ID kelas, dan aksi. Di aksi terdapat menu aksi, edit, dan hapus. Lalu mata pelajaran. Di mata pelajaran ada ID mapel, nama mata pelajaran, tingkat, KKM, dan aksi. Lalu data pengajar. Di sini berisikan tentang ID pengajar, nama guru, mata pelajaran, kelas, dan aksi. Di data admin terdapat ID admin, nama, jabatan, dan aksi. Di data guru ada ID guru, nama guru, username, password, dan aksi. Lalu di data siswa ada NIS, nama siswa, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin dan aksi. Lalu masuk ke guru. Di guru juga disuruh login guru juga disuruh mengisi username dan password. Di beranda guru hampir sama dengan beranda-beranda yang lain. Di daftarnya ada nama website, beranda, penilaian, data, dan logout. Di data ada data guru, data mapel, data pengajar, dan data siswa. Yang pertama, masuk ke penilaian. Nah, dan ini diarahkan ke halaman penilaian. Di sini ada ID penilaian, nama, kelas, semester, mata pelajaran, tanggal penilaian, status, keterangan, KKM, nilai, dan aksi. Dan masuk ke data guru. Di data guru terdapat ID guru, nama guru, username, password, dan aksi juga seperti di beranda admin tadi. Untuk data-data yang lain ini hampir sama dengan data admin yang tadi kita lihat, dan adanya fitur gambar slide seperti ini di beranda guru. Lalu masuk ke login siswa. Di login siswa juga memasukkan username dan password. Nah, di login siswa ini ada beranda, data siswa, dan lihat siswa, dan ada gambar berslide seperti ini. Masuk ke data siswa. Di data siswa juga berisikan data siswa yang seperti yang di admin dan di guru. Dan ada fitur lihat nilai. Di lihat nilai ini terdapat ID penilaian, nama, kelas, semester, mata pelajaran, tanggal penilaian, status, keterangan, KKM, nilai, dan aksi. Kurang lebihnya front end-nya seperti itu tadi. Untuk kelanjutannya bisa dilihat ke video selanjutnya.
Baik, kami akan melanjutkan presentasi tentang Sikusi website. Kali ini dari segi backend. Untuk backendnya sendiri kita tidak akan menjelaskan keseluruhan karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengguna memiliki fitur-fitur yang sama. Hanya saja dibedakan oleh akses nantinya. Misalkan admin, guru, dan siswa memiliki ada beberapa perbedaan, tapi fiturnya sama. Ketika kita sudah masuk di halaman Sikusi website, kita akan berada pada landing page atau yang dapat diakses oleh umum. Di sini ada informasi tentang sekolah yang menggunakan Sikusi website. Pada daftar kita memiliki sebuah tombol yaitu login. Login ini nantinya akan membawa kita ke halaman website lebih lanjut. Login sendiri terbagi menjadi 3, yaitu login admin, login guru, dan login siswa. Login admin, guru, dan siswa ini nanti bedakan hanya pada pengambilan database, pengambilan data pada database. Kita coba untuk login admin. Di sini tampilannya yaitu username, password, dan button. Untuk ke halaman selanjutnya kita membutuhkan username dan password. Username dan password untuk login admin kita mengambil pada database, khususnya pada tabel admin. Untuk shortcutnya yaitu seperti ini, login TU atau login admin. Di sini terdapat sebuah form yang kita beri pada input diberi nama username dan password, atau kita samakan dengan nama yang ada pada tabel pada database. Ketika kita sudah mengeklik submit atau login di sini, maka kita akan diarahkan ke cek login.php. Cek login.php untuk admin yaitu seperti ini shortcutnya. Di sini ketika kita mengeklik submit tadi, maka kita akan membuat sintak SQL yaitu select bintang, select keseluruhan, TUAS level, from tabel tata underscore usaha, where username, dan dimana username dan password. Sebelum itu kita harus membuat sebuah koneksi agar website kita terhubung dengan database yang kita buat. Kemudian kita akan membuat result dengan mysql underscore query $con yang ada pada koneksi $SQL. Kemudian telah dihitung mysql enum row $result. Di sini nantinya akan mengambil data yang ada pada tabel tata usaha, apakah data tersebut ada, atau mengecek data pada tabel tata usaha, apakah username itu ada di sana dan passwordnya juga ada di sana dan memiliki kesamaan. Jika data ada, maka akan terbuat session username, password, dan level, kemudian akan menuju ke beranda admin. Jika password dan data salah atau tidak ada, maka akan muncul pesan error yaitu silakan periksa username dan password Anda. Ini menggunakan sintak dari JavaScript. Begitupun dengan login guru dan siswa, yang membedakan hanya pada pengambilan database.
Select bintang guru as level from guru dari tabel guru where username dan password. Dan kita akan diarahkan ke beranda guru jika data itu ada dan cocok dengan yang ada pada database. Jika tidak ada, kita akan muncul pesan error. Kemudian dari login siswa juga sama, select keseluruhan siswa as level from tabel siswa where username dan password. Jika data ada dan cocok, maka akan masuk ke beranda siswa. Jika tidak ada, maka akan muncul pesan error. Itu tadi adalah fitur login. Kemudian kita akan ke fitur tambah data. Tambah data di sini ada cukup banyak, diantaranya yaitu tambah data guru, kelas, mapel, pengajar, siswa, TU. Dan ada satu lagi yaitu tambah data penilaian. Untuk tambah data sendiri di sini kita coba masuk ke menu admin. Username admin, passwordnya admin. Login. Kita coba ke tambah data admin. Tambah data admin berada pada data, kemudian dropdown admin, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tambah datanya berada di sini. Tambah data di sini berupa form. Untuk pada masing-masing inputannya sudah diberi name yang berbeda dan disesuaikan dengan database. Di sini nantinya kita akan memasukkan data untuk disimpan ke database. Untuk shortcutnya seperti ini. Ini kita close terlebih dahulu. Itu tadi tambah data admin. Tambah data admin berarti sama dengan tambah data guru. Kita membutuhkan form guru, kemudian aksi guru, dan tabel TU maksudnya. Yang pertama, untuk formnya sendiri seperti ini shortcutnya. Di masing-masing inputnya sudah diberikan name yang disesuaikan dengan yang ada pada database agar memudahkan kita untuk ini berupa option untuk jabatan. Ada ketua, bendahara, dan karyawan. Kemudian username, password, dan submit. Pada masing-masing inputan ini nantinya akan diambil menggunakan $_get datanya. Dan pada saat kita masuk ke tambah data, maka data tersebut seperti nama, jabatan, username, dan password ini nantinya kosong, isinya kosong karena belum ada isinya. Untuk ID kita menggunakan langsung terurut agar data tersebut pada database sudah urut sesuai dengan ID. Kemudian ketika kita sudah mengisi data pada input di sini, itu nanti ketika kita mengklik simpan di sini, maka akan menuju ke aksi untuk inputan TU, yaitu seperti ini shortcutnya. Kita membuat
request ini karena di sini menggunakan data yang terurut tadi. Kalau kita menggunakan $request kemudian post, post nama, post jabatan, post history untuk mengambil data yang ada pada inputan tadi, kemudian untuk dimasukkan ke insert into tabel tata usaha. Jika input berhasil maka akan langsung menuju ke tabel TU, akan masuk ke tabel TU. Jika tidak maka akan muncul pesan error yaitu gagal input data. Untuk tabelnya seperti ini strukturnya. Di situ nanti ada action atau fitur edit dan hapus. Untuk tambah data lainnya juga sama, yang membedakan hanyalah pengambilan data-data yang ada di $get ini disesuaikan dengan yang ada dengan form. Jika form ini berisi 10 maka pengambilan data di sini juga 10. Untuk ID semuanya kita menggunakan pengurutan. Misalnya kita coba masuk ke tabel kelas guru, tabel guru. Jadi kita menggunakan M guru dan tabel guru. Pada guru di sini ada ID guru, nama, username dan password. Maka kita mengambil data yaitu $get ID guru, nama guru, username dan password, disesuaikan dengan yang ada pada database dan disesuaikan juga dengan form yang ada. Kemudian kita menggunakan pengurutan tadi. Setelah itu masuk ke M guru. M guru di sini juga memerlukan koneksi agar terhubung dengan database. Kemudian ketika sudah di klik submit tadi maka data akan dimasukkan ke tabel guru. Jika tidak berhasil maka akan muncul pesan error gagal input data. Kemudian di sini juga ada tabel kelas. Tabel kelas juga mengambil sesuai dengan form yaitu ID kelas dan kelas, kemudian submit. Di sini juga diambil yaitu $get ID kelas. Untuk ID kelasnya sama menggunakan pengurutan dan diambil dengan request. Jika data berhasil input maka akan masuk ke tabel kelas, dan jika tidak dapat input maka akan muncul pesan error gagal input data. Sama juga dengan tabel mapel. Tabel mapel di sini juga seperti ini strukturnya sama, hanya saja yang membedakan data yang diambil. Di sini data yang diambil yaitu ID mapel, nama mapel, tingkat di sini untuk membuat tingkatan kelas. Misalkan kelas 1 menggunakan tingkat 1, kelas 2 menggunakan tingkat 2, kelas 3 menggunakan tingkat 3, begitu seterusnya. Sama itu nanti akan diambil dengan $get dan masuk ke tabel mata pelajaran. Jika tidak bisa masuk maka akan muncul pesan error yaitu gagal input data. Tabel pengajar juga sama seperti ini strukturnya. Namun di sini untuk tabel pengajar karena di sini
waktu pengambilan, yaitu dengan menggunakan ID pengajar, ID guru, ID mapel, dan ID kelas. Di sini seperti ini tampilannya. Kita kembali terlebih dahulu. Data pengajar di sini. Kita tambah data. Di sini berupa option. Data ini diambil dari tabel guru, tabel mata pelajaran, dan tabel kelas. Jadi di sini kita harus ada guru, pada tabel guru harus ada isinya, yaitu data guru, kemudian data mata pelajaran, dan data kelas. Ini harus sudah terisi agar bisa digunakan pada data pengajar, yaitu menggunakan option atau select seperti ini, yaitu kita menggunakan query untuk mengambil data guru, maka select bintang from tabel guru. Kemudian kita hanya ingin mengambil nama guru, maka kita ambil nama gurunya saja. Kemudian mata pelajaran juga gitu, select bintang from tabel mata pelajaran. Kita ambil nama mapel. Begitupun dengan kelas, select bintang from tabel kelas, kita ambil nama kelasnya saja, kemudian submit. Kita klik submit, maka masuk ke action pengajar. Action pengajar di sini, jika data, maka data akan di insert into pengajar, tabel pengajar. Jika berhasil, maka akan masuk ke tabel pengajar. Jika tidak, akan muncul pesan error, gagal input data. Begitupun dengan tabel siswa. Tabel siswa di sini cukup banyak yang harus diisi, karena tabel siswa di sini digunakan untuk arsip sekolah, yaitu seperti emis. Di situ membutuhkan data yang cukup banyak. Sama, kita akan mengambil data menggunakan $get sesuai dengan database. Kemudian ketika sudah diklik simpan, maka akan masuk ke msiswa dan insert into siswa, tabel siswa. Jika berhasil, maka akan masuk ke tabel siswa. Jika tidak, akan muncul pesan error, gagal input data. Begitupun dengan yang terakhir, yaitu tabel input data penilaian. Sama, penilaian di sini mengambil data, yaitu nama. Nama di sini menggunakan pilihan seperti tadi, atau mengambil data dari tabel siswa, yaitu select bintang from tabel siswa, dan kita mengambil hanya namanya saja. Kemudian kelas, kita juga seperti tadi, select bintang from kelas, mengambil nama kelas. Kemudian mapel, diambil dari tabel mata pelajaran. Setelah itu tanggal penilaian. Status di sini digunakan untuk nilai ini, untuk nilai apa? Misalkan nilai ulangan harian, nilai UAS, dan nilai UTS, seperti itu. Kemudian keterangan di sini digunakan untuk bab atau keterangan yang lain, juga bisa ditambahkan di sini untuk KKM. Kemudian nilai, kemudian simpan. Ketika sudah diklik simpan, maka akan masuk atau insert into tabel penilaian. Jika berhasil, maka akan masuk ke tabel penilaian. Jika tidak, maka akan muncul gagal input data sebagai pesan error.
Itu tadi untuk login dan tambah data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk bagian edit data dan hapus data serta logout. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur hapus dan edit dalam tabel admin. Sebelumnya, kita coba untuk mengedit data yang ada dalam tabel admin ini. Kita coba edit. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita coba fungsi hapus. Kita klik, lalu oke. Ini merupakan codingan dari fitur edit yang ada di tabel admin. Dan ini lalu di mtu include /koneksi php dan codingannya seperti ini. Ketika kita salah dalam mengedit, maka akan keluar tulisan gagal mengubah data. Lalu ini merupakan codingan dari hapus data yang ada di tabel admin. Lalu di mtu codingannya seperti ini. Jika data yang kita masukkan tidak sinkron, maka akan keluar tulisan gagal menghapus data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur hapus dan edit dalam tabel guru. Sebelumnya kita coba untuk mengedit data yang ada di dalam tabel guru ini. Kita klik, lalu kita ubah. Lalu kita klik simpan. Datanya sudah berubah. Lalu kita hapus. Klik OK. Lalu kita lihat codingannya. Ini merupakan codingan dari fitur edit yang ada di tabel guru. Lalu di mguru ini merupakan codingannya. Jika kita salah mengedit data, maka akan keluar tulisan gagal mengubah data. Selanjutnya, ini merupakan codingan dari hapus data yang ada di tabel guru. Lalu di mguru ini merupakan codingannya. Jika data yang kita masukkan tidak sinkron, maka akan keluar tulisan gagal hapus data. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur hapus dan edit dalam tabel siswa. Sebelumnya kita coba untuk mengedit data yang ada di dalam tabel siswa ini. Kita klik, lalu kita edit.
Jika sudah selesai diedit, lalu kita klik simpan. Setelah itu kita coba hapus. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke codingannya. Ini merupakan codingan dari fitur edit yang ada di tabel siswa. Lalu di M siswa, dan codingannya seperti ini. Sedangkan fitur hapus ini merupakan codingannya, dan di M siswa ini merupakan codingan dari fitur hapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur hapus dan edit yang ada di tabel kelas. Sebelumnya kita coba dulu untuk mengedit kelas. Kita klik, lalu kita edit. Kita simpan. Lalu kita hapus. Oke. Selanjutnya kita ke codingannya. Ini merupakan codingan fungsi edit dari tabel kelas. Lalu di M kelas ini merupakan codingannya. Dan ini merupakan fungsi hapus yang ada di tabel kelas. Lalu di M kelas ini merupakan codingan dari fungsi hapus. Selanjutnya kita ke tabel mata pelajaran. Kita edit, klik, lalu kita edit. Lalu kita simpan. Setelah itu kita coba fungsi hapus. Kita klik, lalu OK. Lalu kita ke codingannya. Ini merupakan fungsi edit dari tabel mata pelajaran. Lalu di M mata pelajaran ini merupakan codingannya. Dan ini merupakan fungsi hapus dari tabel mata pelajaran. Di M mata pelajaran ini merupakan codingannya. Selanjutnya kita ke tabel guru. Kita coba edit. Lalu kita simpan. Lalu kita coba hapus. Kita klik OK. Dalam codingannya, ini merupakan codingan dari tabel pengajar. Dalam M pengajar, ini merupakan codingannya. Dan ini merupakan fungsi hapus dari tabel pengajar. Dalam M pengajar, ini merupakan codingannya. Selanjutnya dalam login guru, dalam data guru, data mapel, data pengajar dan data siswa kurang lebih seperti yang tadi. Dan penilaian
Dalam penilaian, kita coba edit. Kita edit. Lalu kita simpan. Lalu kita coba hapus. Dalam tabel penilaian, ini merupakan codingan dari edit. Dan dalam M penilaian, ini merupakan codingannya. Selanjutnya, dalam tabel penilaian, ini merupakan codingan dari fungsi hapus. Dalam M penilaian, ini merupakan codingannya. Selanjutnya, dalam beranda siswa, dalam tabel data siswa, dalam beranda siswa, kita edit. Ketika sudah selesai diedit, lalu kita klik simpan. Lalu kita ke codingannya. Ini merupakan codingan dari fitur edit yang ada di tabel siswa. Lalu di M siswa, dan codingannya seperti ini. Sedangkan fitur hapus ini merupakan codingannya, dan di M siswa ini merupakan codingan dari fitur hapus. Selanjutnya, fungsi logout. Kita klik logout, maka akan kembali ke landing page. Selanjutnya, ini merupakan codingan dari fungsi logout. Jika kita login dengan admin, dengan TU atau dengan siswa, ketika kita sudah klik tombol logout, maka akan kembali ke indeks PHP atau landing page.